Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, saya akan menyampaikan berkenaan dengan Islam hadir berkat perjuangan, bukan paksaan. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi, Al-Quran Karim telah menerangkan bahwa bukan hanya kaum muslim saja yang diperintahkan berseteguh dalam keimanan dan berlaku adil terhadap pengikut lain agama. Banyak umat yang lainnya pun diingatkan dan melakukan hal yang sama. Sikap inilah yang sepatutnya dianut oleh semua pengikut agama-agama di dunia dalam rangka memperbaiki hubungan antar agama. Kedamaian agama tidak mungkin dapat dicapai tanpa memanfaatkan asas rendah hati, berpikir lapang, dan sikap penuh pengertian terhadap pengikut yang beda agama. Di antaranya, Al-Quran Karim telah menjelaskan di dalam banyak ayat-ayat, yakni di antaranya adalah wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Artinya, dan di antara manusia yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan itu pula mereka menegakkan keadilan. Quran Surah Al-A'raf Surah 7 ayat 182. Di tempat lain dikatakan, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Artinya, dan dari kaum Musa ada satu golongan yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan itu mereka menegakkan keadilan. Quran Surah Al-A'raf Surah 7 ayat 160. Pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam tidak semuanya rusak. Beberapa di antaranya bukan hanya diri mereka sendiri yang baik, malahan juga mereka membimbing orang-orang lain kepada jalan kebenaran, dan mereka sendiri berlaku adil terhadap sesama manusia. Al-Quran tidak pernah mengutuk suatu kaum secara umum dan tanpa membeda-bedakan. Islam merupakan agama universal, di mana berulang kali Al-Quran menjelaskan bahwa Islam adalah suatu agama yang ajarannya terkait dengan fitrah manusia, dan fitrah manusia tidak akan berubah jika tidak dirusak. Islam menekankan bahwa suatu agama yang berakar pada fitrah manusia akan dapat mengatasi waktu dan ruang. Dengan demikian, agama yang benar-benar berakal pada fitrah manusia juga tidak akan mengalami perubahan asal saja. Agama tersebut tidak terlalu mencampuri situasi-situasi. Sementara manusia dalam kurun waktu manapun di dalam sejarah kehidupannya. Begitu juga
Bila agama tersebut tetap bersiteguh pada prinsip-prinsip yang bersumber pada fitrat manusia, maka agama itu memiliki potensi untuk menjadi agama universal. Dalam hal ini, Islam malah selangkah lebih maju dari itu. Maka wajarlah Islam merupakan agama yang universal. Para pendengar Pelita Ilahi, Islam sebagai agama yang universal sudah tentu mempunyai tujuan untuk mempersatukan seluruh umat manusia di bawah satu bendera. Selain dari itu, sejak zaman purba, banyak sudah para filosof yang memimpikan persatuan umat manusia dalam satu ikatan keluarga besar di bawah satu bendera. Konsep persatuan umat manusia ini tidak saja diimpikan oleh para pemikir politikus, tetapi juga oleh para ekonom dan ahli sosiologi. Dan pemikiran ini amat mendapatkan perhatian dalam ruang lingkup keagamaan, terutama agama Islam. Dalam mewujudkan persatuan umat ini, Islam tidak membenarkan menggunakan kekerasan untuk menyebarkan pesan-pesannya. Kekerasan itu tidak akan merubah manusia seutuhnya. Sebagaimana dikatakan, pedang bisa memenangkan negeri, tetapi tidak mungkin hati. Paksaan dapat menundukkan kepala, tetapi tidak mungkin isinya. Para pendengar Pelita Ilahi, bahkan Al-Quran telah mengabadikan ajaran ini, yakni La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya jalan benar itu nyata bedanya dari kesesatan. Quran Surah Al-Baqarah, Surah 2, ayat 257. Di dalam ayat ini, melenyapkan salah paham itu, yakni memerangi, dan bukan saja melarang kaum muslimin dengan hal itu. Melalui kata-kata yang sangat tegas tadi, tidak membenarkan kekerasan dalam rangka menarik orang-orang bukan muslim masuk Islam. Justru memberikan pula alasan-alasan mengapa kekerasan tidak boleh dipakai untuk tujuan tersebut. Alasan itu ialah karena kebenaran itu nyata berbeda dari kesesatan. Cahaya tidak akan menyatu dengan kegelapan. Maka tidak ada alasan untuk membenarkan penggunaan kekerasan. Islam itu kebenaran yang nyata. Di dalam surah Yunus, surah 10 ayat 100, Allah Ta'ala juga telah berfirman, Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Artinya, dan sekiranya Tuhan engkau menghendaki, niscaya orang yang ada di bumi akan beriman semuanya. Apakah engkau akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang yang beriman? Para pendengar Pelita Ilahi, dari ayat ini lebih jelas lagi, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Islam tidak mengizinkan menggunakan kekerasan dalam menyebarkan ajarannya. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak perlu adanya paksaan dalam bentuk apapun. Biarkanlah manusia untuk menentukan mana yang benar. Selain itu telah dibuktikan dalam sejarah Islam tentang betapa luhur hikmah atau kebijaksanaan Islam yang telah dipraktekkan oleh penganutnya sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam melalui Al-Quran telah mengajarkan kebebasan beragama dan menyampaikan syiarnya dengan mudah, dengan perjuangan kalbu yang ramah. Allah Subhanahu wa taala tegas mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jangan sekali-kali mempertimbangkan penggunaan kekerasan guna merubah masyarakat. Status Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembaharu ditegaskan di dalam ayat Al-Quran berikut ini, yakni lasta alaihim bimusaitir fadzakir innama anta mudzakir. Artinya, maka nasihatilah, sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi nasihat. Saya ulangi, maka nasihatilah, sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi nasihat. Engkau bukan penjaga atas mereka. Quran Surah Al-Ghasyiyah, Surah 88, ayat 22 sampai 23. Dengan tema yang sama juga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan, fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafiza in alaika illal balagh. Artinya, tetapi sekiranya mereka berpaling, maka kami tidak mengutus engkau atas mereka sebagai penjaga. Tidaklah kewajiban engkau melainkan menyampaikan. Quran Surah Asy-Syura, Surah 42 ayat 49. Para pendengar Pelita Ilahi, meskipun dalam proses penyebaran agama Islam mungkin timbul pergulatan dan muncul reaksi yang keras, Islam tetap meminta para pengikutnya agar bersabar, bersiteguh, dan berlaku adil, serta juga sedapat mungkin menghindari konflik. Terus berjuang tanpa memaksa orang lain dengan paksaan dan kekerasan. Sehingga dalam penyebarannya, Islam mengajarkan perjuangan yang gigih. Hal ini digambarkan di dalam surah An-Nahl ayat 126 yang bunyinya adalah Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Artinya, panggillah kepada jalan Tuhan engkau dengan bijaksana dan nasihat yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Tuhan engkau, Dia lebih mengetahui siapa yang telah sesat dari jalannya, dan Dia maha mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl, Surah 16 ayat 126. Para pendengar Pelita Ilahi, jadi sangat jelas bahwa Al-Quran mengajarkan kita menyampaikan ajaran Islam adalah dengan bijaksana, dengan hikmah. Menjadi insan yang hikmah sangat diperlukan perjuangan, bukan paksaan. Hikmah itu maksudnya adalah bijak dan berjuang melalui pengetahuan atau ilmu. Kesetimbangan atau keadilan, kelemah lembutan atau kemurah hatian, keteguhan sesuai ucapan atau percakapan yang serasi
atau cocok dengan kebenaran, dan juga sesuai pula dengan tuntunan keadaan, anugerah nubuatan, dan apa yang menghalangi atau mencegah seseorang dari perbuatan yang tolol. Di dalam ayat lain dikatakan, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Artinya adalah, kemudian dia menjadi di antara orang-orang beriman dan menasihati satu sama lain supaya bersabar dan mengajak satu sama lain berbelas kasih. Quran Surah Al-Balad Surah 90 ayat 18. Cita-cita dan asas-asas benar berpadu dengan kesetiaan tetap lagi teguh pada jalan yang menjurus pada akhlak yang lurus, serta mengajarkan nilai kebaikan kepada orang lain adalah sama pentingnya untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Di dalam firman Al-Quran Karim juga dikatakan, "Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun." Artinya, tolaklah keburukan yang lebih dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Quran Surah Al-Mu'minun Surah 23 ayat 97. Para pendengar Pelita Ilahi, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dititahkan bahwa selama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama-sama dengan orang-orang kafir di Mekah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya menanggung dengan sabar segala caci maki dan penindasan yang ditimpakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa beliau telah diutus oleh Allah Ta'ala, maka serentak orang-orang Mekah memusuhi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya dihadapkan pada situasi yang sangat jolim. Harga diri dan keselamatan jiwa telah sampai pada titik yang membahayakan. Hak beragama pun hilang. Akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya atas izin Allah Ta'ala hijrah ke Madinah yang dahulu terkenal dengan nama Yasrib. Walaupun kondisi sulit sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan penyampaian syiar Islam dengan perjuangan akhlak yang baik nan indah, tanpa memaksa insan dengan kekerasan. Sejarah telah mencatat dan merekam sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perilaku akhlak nan luhur, dan melalui berkat perjuangan akhlak tersebutlah insan bergabung dalam pangkuan Islam. Para pendengar Pelita Ilahi, itulah ajaran Islam di dalam Al-Quran, mendorong umatnya berjuang dalam menyiarkan Islam, tetapi tidak dengan paksaan, tidak menumpahkan darah, apalagi sampai menghilangkan nyawa insan yang tidak berdosa. Inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebagai orang Islam kita dapat mengamalkan perintah-perintah Al-Quran tersebut. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.